warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Isyad Al-Azhar. Saya dari SMP Negeri 3 Sulu. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Langkah Kecil Raka untuk Negeri yang Jujur. Cerita diawali dengan, namaku Raka, siswa kelas 8 SMP yang terletak di pinggiran kota. Suatu hari, sekolahku mengadakan lomba belajar berprestasi, dan aku dipilih untuk menjadi panitia yang bertugas mencatat dana yang masuk dari pendaftaran peserta. Awalnya sih semuanya biasa aja. Aku catat nominal, berapa deh? 2 juta mas. Atas nama siapa? Bagas Prasetyo. Mana uangnya? Dan simpan bukti pembayaran. Tapi kemudian, saat aku membandingkan hasil catatanku dengan data yang diumumkan di papan pengumuman, aku kaget karena aku melihat selisih yang tidak bisa aku abaikan. Aku mulai ragu. Ini kok di papan kok 2 juta, tapi yang di catatanku 3 juta. Ini jangan-jangan aku yang salah hitung atau yang lain ya. Yaudah deh, aku tanya temanku aja, Dimas, dia pasti mau nolong aku. Dimas, aku mau ngomong nih. Iya, apa orang? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, santai-santai aman. Ini yang di catatanku ini kan 3 juta, tapi yang di papan 2 juta. Kayaknya aku salah hitung deh. Masa sih? Kamu kok tumben salah hitung? Ya makanya itu, aku juga bingung. Enggak kamu bantu aku? Oh boleh. Nanti kita juga ajak teman lain ya untuk bantu kamu. Oh iya, terima kasih. Bersama-sama kami ajak 2 teman lain yang juga merupakan bagian dari panitia untuk membantu memeriksa data kembali. Setelah berjam-jam menghitung dan membandingkan bukti pembayaran, ternyata memang benar ada selisih yang cukup besar, bukan cuma salah hitung. Kami memutuskan untuk melapor masalah ini ke guru pembina acara. Hari itu adalah hari paling menegangkan dalam hidupku. Jantungku berdebar kencang, tangan dan kakiku gemetar. Aku takut salah, tapi yang sudah terjadi, terjadilah. Setelah guru memeriksa dengan teliti, ternyata memang benar dana untuk lomba disalahgunakan. Aku tidak akan sebut siapa pelakunya, tapi yang penting pelajarannya. Sejak saat itu, sekolahku mulai transparan. Semua uang dicatat terbuka. Keputusan diambil melalui musyawarah, dan kami belajar untuk berani berkata jujur. Disitulah aku mulai memikirkan satu kata yang selama ini sering aku dengar dan pasti terasa familiar. Benar, korupsi. Aku sadar, korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, televisi, atau di kota-kota besar, tapi benihnya bisa muncul di mana saja, sekolah, bahkan di rumah. Aku pun belajar bahwa untuk melawan korupsi bisa dimulai dari bangku sekolah. Contohnya, 1. Tidak menontek saat ulangan. 2. Tidak titip absen. 3. Tidak mengambil hak orang lain. 4. Tidak bolos pelajaran. Dan yang kelima, dan paling penting, selalu berani untuk berkata dan berbuat jujur. Disitulah aku mulai mengerti arti kalimat satukan aksi, resmi korupsi. Itu bukan hanya slogan di spanduk, bukan hanya tulisan di tembok sekolah, tapi gerakan nyata yang berasal dari hati yang jujur. Teman-teman, jika suatu saat kalian melihat hal yang tidak jujur, jangan langsung menutup mata. Jangan juga merasa sendirian.
ajak temanmu, ajak gurumu, atau ajak orang yang dekat denganmu. Kita satukan langkah. Karena apa? Perubahan besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Dan hal kecil itu bisa dimulai hari ini. Oleh kamu, oleh aku, oleh kita semua. Mari satukan aksi basmi korupsi. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk